Bersalam. Selamat pagi, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya setelah kita pelajari. Yang lalu kita belajar tentang lingkaran, hari ini juga kita akan belajar tentang lingkaran. Tapi kali ini lingkaran dengan garis singgungnya. Ya. Nah, saya mau mengabsen pada hari ini. Albert? Iya, Pak. Ya, saya rasa semuanya hadir ya. Ya, bersyukur kita semua sehat dan ya anak sekalian diharapkan tetap menjaga kesehatannya. Dan ya, bagaimana? Apakah tempat kalian ini sudah nyaman? Oke. Atau ada yang mau minta izin keluar dulu sebentar untuk ini? Sudah aman ya? Oke, terima kasih. Nah, apa kalian masih ingat pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari sebelumnya? Oke, sifat-sifat lingkaran. Apalagi yang lainnya siapa? Oke, Gadit silakan. Elemen lingkaran, Pak. Oh ya betul, elemen lingkaran. Elemen lingkaran itu apa saja? Titik pusat, Titik pusat, diameter, jari-jari, jari-jari, busur, juring, tali busur, tembereng, dan apotema. Ada lagi yang bisa kasihkan masukan apa yang dipelajari kemarin minggu lalu? Apa? Bentuk apa misalnya? Ya silakan Maya. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Oh iya, jadi sudut pusat itu besarnya 2 kali dari sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Ya, dan saya rasa Bapak ini menganggap bahwa kalian sudah mengerti, memahami apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan bersama-sama mempelajari juga tentang lingkaran kembali, tapi kali ini tentang lingkaran dan garis singgung. Garis singgung itu apa sih sebenarnya? Ya, garis singgung pada lingkaran itu pada dasarnya itu ya, kalau kita ada lingkaran ya, ada lingkaran yang menyentuh lantai, ya garis singgungnya itu garis yang di lantai itu dengan titik di mana posisi lingkaran itu menyentuh lantai. Itu ya, sederhananya. Jadi pada pelajaran hari ini tujuannya yaitu ya untuk pertama membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran. Yang kedua adalah menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Ya, anak sekalian sebelum kita masuk dalam pembelajaran ada video untuk motivasi kalian hari ini. Dari video yang kalian nonton tadi, apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang menarik bagi kalian? bisa mengalah, Ya, mengalah. Yang lainnya? Saling membantu. Kalau dihadap dengan kekerasan ada Kekerasan tidak akan mendatangkan hasil ya. Ada lagi yang lain? Tidak egois, betul sekali. Jadi banyak ya. Nah, ada yang mau ditimbulkan dari semuanya ini. Tadi ada yang tidak egois, kekerasan tidak mendatangkan hasil. Terus apa lagi tadi? Yang
ya. Jadi pada dasarnya film yang kita saksikan tadi ini sebenarnya filmnya sederhana. Kalau kita tidak mau mengalah, ya tidak akan dapatkan hasilnya. Jadi kita harus bisa bersabar ya. Yang tadi juga tidak mau bersabar ya. Terus yang berikutnya, kalau kita mengandalkan otot, itu kalau kita bilang kuat ya pasti ada yang lebih kuat ya. Kita mengandalkan otot itu ya sia-sia tanpa disertai dengan kecerdasan ya. Dan ya, tadi kerjasama yang baik dari walaupun berbeda posisi, satu di ujung kiri satu di ujung kanan, tapi kelinci dengan apa itu binatang tupai itu bisa bekerja sama dengan baik. Terus yang berikutnya mereka melewati saling memberikan kesempatan ya. Si tupai memberikan kesempatan kepada kelinci untuk melewati, kemudian sehingga si tupai juga lurus dalam perjalanan, sehingga keduanya dapat melewati rintangan jembatan ini dengan baik ya. Oke, demikian ya Pak. Dan saat ini kita akan masuk dalam pelajaran kita. Nah, Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang yang bicara dari sini ya. Oke. Berbeda dengan lingkaran, sebabnya lingkaran berarti dari singgung lingkaran. Tujuannya tadi saya sudah menyebutkan bahwa membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran serta menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Ini gambar apa? Ini kan difoto dari samping, jadi bannya itu berbentuk lonjong. Tapi kalau kita tegak lurus pasti berbentuk lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan garis singgung yang mana kira-kira? Yang di bawah Kereta. Ya, berarti Kereta. kereta. Ya, oke. Kenapa itu sepeda menyerantai? ya kalau di kayu bisa jalan. Kalau di kayu bisa. Ada yang lain? Rantainya sepeda. Ya. Penghubung antara roda depan dan roda belakang. Oke. Kemudian pengayuh dengan roda belakang. Nah, terus kalau terjadi gerhana matahari, mengapa hanya wilayah tertentu saja yang merasakan gerhana matahari total? Kenapa? Pengaturan cahayanya, pantulan cahayanya. Ya, kalau gerhana matahari itu bagaimana? Kondisinya Hitam. hitam. Posisinya matahari Mungkin dengan dari hitamnya. Nah, kalau gerhana matahari ini begini, anggaplah ini matahari, nah bulannya segini. Oh, jadi bulannya waktu itu kan matahari itu besar ya, bulannya itu kecil. Jadi Ya. bulannya itu anggaplah ini bulan, jadi Sebagai hanya cahaya. bagian yang gelap saja yang tertutup oleh bayangan dari bulan. Nah, sedangkan garis cahaya yang ini pasti tidak akan ya. Berarti itu kira-kira. Selanjutnya, mengapa mobil tank memiliki bentuk roda yang dihubungkan dengan semacam sabuk? Biar jalannya gampang. Gampang. Tapi mobil Avanza itu tidak pakai sabuk tuh jalan saja. Ya ini apa? Kalau mobil tank bannya terbuat dari besi. Kan kalau ban mobil terbuat dari karet. Nah, kenapa orang tidak bikin saja itu mobil tank mobil bannya dari karet? Apa harus besi? Biar lebih kuat. Kuat karena Jalannya juga disesuaikan. oke, kondisi medan, Ya Pak. Ya. medan lokasi pertempuran gitu. Ya, Pak. Medan lokasi tempat medan untuk jalannya itu ya harus memungkinkan dia dapat berjalan dengan baik ya, begitu maksudnya ya. Ya Pak.
Lanjut. Apa sifat-sifat garis singgung? Coba bisa cari di buku. Singgung ada, cari di internet, si handphone itu bisa digunakan. Ada dua sifat. Oke, sifat dari singgung pada silakan. Sifat garis singgung yakni melalui sebuah garis titik di luar lingkaran dapat dibuat sebuah buah garis singgung. Melalui sebuah titik pada lingkaran dapat dibuat sebuah garis singgung. Ya, jadi ada titik yang dapat dihubungkan ke lingkaran itu, gitu ya. Kalau titiknya di luar, ya bisa menyentuh dua bagian dari lingkaran itu. Begitu mungkin maksudnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi ini gambar dia kereta api. Kalau di lokasi ini kan nggak ada kereta api ya, tapi pada dasarnya rodanya kan bundar seperti ban mobil. Nah, anggaplah rel kereta api ini adalah lintasan jalanan, ya, dan roda ini ya sama roda mobil. Nah, garis singgung adalah garis yang menghubungkan antara jalanan ini atau rel kereta api ini dengan ban atau roda kereta api. Kemudian, roda kereta api menyentuh rel kereta di suatu titik. Secara matematis dikatakan bahwa rel adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut sebagai titik singgung. Jadi yang bersentuhan ini itu yang dinamakan titik singgung. Ya, seperti itu. Nah, dalam materi bagaimana dengan garis singgung yang menyinggung di titik berbeda jika ada titik singgung lainnya? Berapa besar sudut antar garis singgung dan jari-jari di titik singgung itu? Kalian dapat jawabannya melalui ini. Jadi kalian bisa coba foto ini bisa ya. Berdapat linknya atau bisa mungkin di bisa dari jauh. Kalau tidak silakan maju ke depan. Bisa. Oke. Bisa. Oke, silakan. Jadi kayak kalau gambarnya tadi seperti ini, kira-kira berapa derajat antara garis singgung dengan jari-jari lingkaran? Garis singgung itu yang anu ya, garis yang warna biru, sedangkan jari lingkaran yang warna hitam. Oke. Ini. Kalian bisa scan gambar. Oke? Berapa derajat? 90 derajat. Ya, ini sudah jadi pasti ini di sudut siku. Jadi pasti 90 derajat. Nah, kita simak video ini. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh menyinggung objek lingkaran, ya. Singgung lingkaran. Kita bicara garis singgung lingkaran, jadi yang menyentuh
Satu titik pada lingkaran. lingkaran itu pada unsur lingkaran ini. Ya. Nah, saat ini Bapak akan melakukan KPD, ya. Namun sebelumnya Bapak akan membagi dalam kelompok. Ya, kelompoknya ada 5. Ini minta kesediaannya rival mungkin bergabung dengan temannya yang bagian sana. Ya. Jadi orang ini di sana juga, sini 3 orang, jadi mulai dari French sampai Elvi kita ke sana, ya. Nah, ini 3 orang, satu kelompok untuk 3 orang. Oke? Nah, Bapak akan menunjukkan KPD. LKPD-nya itu berada di halaman 63 sampai 64, ya, 1 sampai 5. Ya. Halaman 1. Nah, silakan sekalian kerjakan ya secara berkelompok. Ada instruksi dari LKPD tersebut. Ya, ada instruksi dari LKPD tersebut. Anak-anak sekalian bisa ikuti. Oke, bisa ya? Jika ada yang tidak dipahami, boleh angkat tangan, Bapak akan ke tempatnya, kita akan sama-sama berdiskusi. Oke? Oke, Pak. Selamat belajar. Bisa ya, sedikit. Ya, Pak. Nah, Bapak masih tunggu sekian menit. Selanjutnya Bapak akan mempersilahkan masing-masing dari perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau menjawab dari hasil diskusinya, ya. Ya, bagaimana anak-anak sekalian sudah selesai? Oke, kalau begitu kita minta satu kelompok yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1, disilakan. Oke, kelompoknya Maya, silakan. Perwakilan dari kelompok. Oke, Maya. Ya, silakan. Ada di situ ya. Oke, ya. Teman-teman bisa melihat gambar yang di atas, mulai dari bagian A sampai bagian F. Di situ soalnya, pada setiap titik singgung, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung itu besarnya, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya yang membedakan ini hanya posisinya yang berbeda. Tapi besarnya itu adalah 90 derajat. Seperti itu. Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana kelompoknya Femi? Apakah setuju ataukah ada tambahan? Setuju. Setuju ya? Bukan pasrah ya? Setuju. Bagaimana kelompoknya Arfi? Ya, setuju, Pak. Ya? Kalau kelompoknya Tirsa? Setuju.
Jadi kita semua sepakat ya bahwa ini posisinya sebenarnya mereka gambarnya sama, cuman posisinya saja berbeda. Dan jawabannya itu pasti membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Terima kasih kelompok 1. Kita sudah mendengarkan jawaban dari temanku dari nomor 4 ya. Ini sudah sangat jelas bahwa sudut APB dengan APC itu sama besar. Besarnya itu 90 derajat karena alasannya membentuk sudut titik. Nah, nomor 5, kelompok yang terakhir, silakan. Oke, bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Tirsa mewakili kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Dengan soal, tunjukkan bahwa segitiga ABP kongruen dengan segitiga ACP di jadi jawabannya panjang garis PB itu sama dengan panjang garis PC. Terus sudut APB dan sudut APC besarnya itu sama. Terus dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak 2 buah garis singgung yang panjangnya juga sama. Yang dimaksud panjang garis singgung adalah panjang ruas garis PB atau ruas garis PC. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pi? Oke, silakan Arfi. Kenapa sudut APB dan sudut APC besarnya sama? Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pertanyaan dari kami yaitu kenapa panjang PB dan panjang PC sama? Terima kasih. Ya, bagaimana? Terima kasih. Masih ada yang lain? Cukup. Oke, saat ini cukup, silakan. Jawab. Mana? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Advin ya. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Advin. Advin, mengapa sudut APB dan sudut APC besarnya sama? Karena berasal dari titik yang sama. Terus pertanyaannya Maya, panjang PB, mengapa panjang PB sama dengan panjang PC? Jawabannya itu sama dengan jawabannya Arvin, yaitu karena berasal dari titik yang sama. Maka jawaban dari kami sudah setuju. Jadi mungkin Bapak lebih jelaskan lagi ya. Jadi sudut PB tadi kan ini ditanyakan adalah panjang PB dengan panjang PC. Nah kita lihat gambar PB dengan PC itu kan berasal dari titik yang sama. Ya pasti akan membentuk juga garis dengan ukuran yang sama dan juga pasti tentunya membentuk sudut yang sama karena berasal dari titik yang sama. Jadi dia sehingga segitiga APB dengan segitiga APC kalau buat segitiga pada gambar itu kongruen atau sama persis. Jadi seolah-olah ini garis AP-nya ini seperti cermin, ya, seperti cermin dia ini sudah garis AP-nya. Bagaimana? Sudah jelas satu masalah yang ditanyakan? Jelas. Jelas, ini kita akan upload untuk ya, terima kasih. Saya rasa anak-anak sekalian ini sudah bisa memahami tentang materi kita pada hari ini. Dari hasil diskusinya tadi kita sudah menampilkan, ya, mempresentasikan hasil diskusi. Dan saya rasa dari hasil diskusi itu dapat disimpulkan bahwa anak-anak sekalian itu pada dasarnya sudah bisa memahami konsep-konsep dari materi kita pada hari ini. Nah, dari sana kita dapat simpulkan atau analisis bahwa garis singgung lingkaran dengan jari-jari lingkaran itu akan membentuk sudut 90
derajat. Ya, singgung pada lingkaran dan jari-jari. Karena itu akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, bisa dipahami ya? Nah, Masih kita. Namun Bapak ingin mengetahui lagi bagaimana tingkat pemahaman anak-anak sekalian soal materi kita. Oleh karena itu, coba buka bukunya di situ, lembaganya itu ada di halaman 65 sampai 68. Kita kerjakan soal latihan 22, kerjakan 4 nomor 1, 2, 6, dan 8. Nomor 1, 2, 6. Sudah ditemukan ya? Tidak. Oke, silakan anak-anak mengerjakan pada buku latihannya. Bapak memberi waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan selamat mengerjakan. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Saya rasa waktunya sudah cukup. Silakan dikumpulkan. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, ada yang bisa kasih masukan ke kesimpulan kita? Garis singgung berpotongan dengan lingkaran kita satu titik, ya. Kalau ada garis singgung, ada lingkaran, ya, pasti dia akan kena di satu titik. Seperti kalau ban mobil, ya tidak semua bagian ban yang kena kan, yang pada saat dia ada di posisi di jalanan saja, itulah titik yang dimaksud, ya. Terus titik potong lingkaran dengan garis singgung disebut titik singgung, ya. Jadi titik itu namanya titik singgung. Terus garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgung berpotongan tegak lurus. Tadi yang kita bahas ya, membentuk sudut 90 derajat. Lanjut, dari satu titik di luar lingkaran dapat dibentuk dua garis singgung sama panjang. Seperti yang kita simpulkan tadi terakhir ya. Dari satu titik akan dapat membentuk dua garis yang menyentuh lingkaran itu sama panjang. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita membahas tentang refleksi. Nah, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan kembali lagi membahas tentang lingkaran, ya. Dan kita akan menghitung lingkaran, kerjakan menghitung dari sibuk persekutuan dalam dan dari sibuk persekutuan pada lingkaran. Nah, sebelum kita kembali, saya Bapak ingin memotivasi kepada kalian bahwa dalam melakukan segala sesuatu, khususnya dalam mengerjakan sesuatu itu, kita memang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita itu merupakan makhluk yang sosial. Kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Kita jangan selalu ego, karena keegoisan kita itu kadang menjadi petaka untuk memberikan hasil. Justru kadang menghancurkan apa yang sudah ada. Karena itu kita perlu kerjasama yang baik untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Bimi. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu pada minggu ini, di mana kami boleh lakukan proses belajar mengajar. Biarlah proses belajar mengajar ini biarlah proses apa yang kami lakukan pada hari ini boleh kami praktekkan sebagai kehidupan kami dan boleh menjadi bekal untuk masa depan. Hari ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan agar
Begitu juga dalam kehidupan Engkau selalu menyertainya di sepanjang kehidupannya, memberi dia kesehatan dan kekuatan agar boleh selalu menjadi kami. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Bersedia? Beri salam. Beri